Setelah bergabung menjadi reseller di Faras, kita diberikan hak usaha secara resmi dari perusahaan Faras. Nah, seperti apa sebenarnya usaha Faras ini? Saya akan coba diskusikan bersama-sama di video kali ini. Usaha Faras mengambil konsep bisnis bagi hasil, ya. Konsep ini dikembangkan menggunakan sistem jaringan atau yang secara orang awam menyebutnya dengan multi level marketing. Faras dan bisnis jaringan. Kenapa begitu? Ya, saya harus cerita alasan dibalik perusahaan dan Pak Putu mau mengembangkan bisnis Faras ini dengan konsep jaringan. Ya, pertama wajib kita selalu ingat sampai kapanpun adalah memang menjadi visi dan misi perusahaan Faras untuk membentuk sistem ekonomi kerakyatan. Ya, dimana sebuah sistem yang tidak hanya berfokus pada satu orang atau beberapa titik saja, namun lebih berorientasi ke banyak orang. Jadi kalau perusahaan lain dia bisa untung sendiri, tapi kalau di Faras jika perusahaan untung, perusahaan tidak mau untung sendiri. Nah, bagaimana caranya agar keuntungan dari perusahaan Faras ini bisa dinikmati untuk lebih banyak orang di luaran sana? Ya, kalau sahabat muslim mungkin menyebut sistem itu dengan syariah gitu ya. Jadi berbagi hasil untuk lebih banyak orang di luaran sana. Nah, konsep pengembangan usaha dengan menggunakan sistem jaringan itu adalah konsep yang akan mendukung ekonomi kerakyatan atau bagi hasil atau syariah seperti yang saya katakan tadi. Karena melalui sistem jaringan ini setiap reseller yang bergabung menjadi member di Faras itu adalah orang-orang yang punya hak usaha di Faras dan orang-orang yang akan mendapatkan sebagian pembagian hasil dari keuntungan Faras. Ya, karena tujuan misi membentuk ekonomi kerakyatan inilah Faras kemudian mengambil sistem jaringan atau orang awam sebut dengan multi level marketing. Ekonomi kerakyatan itu adalah alasan yang pertama, ya. Ini juga sangat menguntungkan bagi kita, ya. Terutama saya juga sudah merasakannya karena dari konsep usaha yang ditawarkan oleh Faras, kita berposisi sejajar dengan perusahaan, ya. Kita juga berhak mendapatkan bagian dari keuntungan perusahaannya Faras. Kalau saya kasih contoh usaha di luar, misalkan anggaplah ya kita buka counter HP, kita punya toko HP gitu. Keuntungan yang didapat itu hanya dari selisih harga jual beli. Jadi tidak pernah penjual HP itu akan dibagikan keuntungan dari pabrik HP. Ya, berbeda dengan di Faras. Jadi kita sebagai reseller selain kita mendapatkan selisih keuntungan dari melakukan penjualan produk Faras, kita juga berhak mendapatkan pembagian dari keuntungan perusahaan atau keuntungan pabrik, ya, yang biasanya reseller terima itu berupa bonus-bonus dan promo-promo yang dibagikan setiap bulan kepada reseller sesuai dengan kemampuan atau sesuai dengan kerja, sesuai dengan omsetnya di jaringannya. Enaknya berbisnis jaringan di konsep
bisnis Faras yang ditawarkan itu adalah tanpa sadar kita sudah punya bisnis yang besar, ya. Kenapa bisa saya katakan seperti itu? Karena tanpa kita sadar kita sudah punya toko di mana-mana. Karena reseller kita, ya, ini kan bisnis mencari orang, ya, mencari reseller dimanapun di seluruh Indonesia. Nah, reseller kita di mana-mana itu sebenarnya itu adalah toko-toko kita, ya. Bahasa sederhananya mereka itu adalah toko kita, ya. Jadi bukan toko secara fisik seperti minimarket, ya. Toko kita itu adalah reseller kita, ya. Mereka adalah orang, mereka adalah mitra usaha kita, ya. Jadi semakin banyak kita punya reseller di luar, semakin banyak kita punya toko, ya. Otomatis semakin besar omset kita, ya. Karena omset seluruh reseller di bawah kita itu adalah omset kita juga, ya. Karena dari semua omset itu yang akan menjadi bonus kita di kemudian hari. Dari sana teman-teman sudah mendapatkan gambaran bahwa ini adalah bisnis besar, ya. Kalau saya kasih contoh, saya 1 bulan bisa menjual 1000 botol, ya. Reseller saya di Papua juga bisa menjual 1000 botol, NTT 1000 botol, Kalimantan 1000 botol. Jadi kalau bisnis ini saya kembangkan hanya sendiri, gitu ya, saya hanya penjual secara pribadi atau konvensional. Jadi omset saya dalam bulan itu pastinya hanya 1000 botol, ya. Saat ini jika Faras dikembangkan dengan konsep jaringan, maka terhitung omset saya itu digabungkan dengan omset reseller di Papua, di Labuan Bajo, di NTT dan di Kalimantan. Jadi sama seperti saya menjual jutaan botol tiap bulan, karena hasil omset saya 1 bulan itu adalah gabungan dari penjualan saya secara pribadi dan penjualan mereka secara keseluruhan, digabungkan gitu. Nah, itu yang dikatakan bisnis jaringan, ya. Bisnis jaringan di Faras itu berbeda karena selain kita bisa mengembangkan, bisa merasakan bisnis secara besar, kita juga mendapatkan pembagian dari keuntungan perusahaan yang tadi saya sebutkan. Jadi double, ya. Pertama, kita bisa bekerja sama secara tim di jaringan. Yang kedua, kita juga mendapatkan pembagian hasil dari perusahaan. Nanti di video berikutnya teman-teman akan saya coba jelaskan perbedaan antara seorang pengusaha bisnis jaringan dengan seorang penjual. Jadi banyak keuntungan yang kita dapatkan karena kita punya posisi sebagai pengusaha bisnis jaringan di Faras. Nanti di video berikutnya teman-teman akan mendapatkan lebih detail sehingga lebih mengerti dan lebih merasa diuntungkan dengan adanya konsep ini, bisnis ini.